Pengertian yang pertama adalah pengertian tentang haid. Haid menurut lugot atau bahasa artinya mengalir. Sedangkan haid menurut terminologi syar'i adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun Hijriah kurang sedikit, tidak karena sakit atau sebab melahirkan. Darah haid merupakan kodrat yang dialami oleh mayoritas kaum wanita. Umumnya keluar setiap bulan sampai pada usia tertentu atau masa menopause, di mana pada umumnya pada usia tersebut kaum wanita sudah tidak mengalami haid lagi. Namun tidak ada dalil yang memastikan pada usia berapa kaum wanita mengalami masa menopause tersebut. Nah, jadi haid biasanya terjadi pada anak usia 9 tahun ke atas, yang dimana dia akan mengalami masa pubertas ataupun mengalami masa haid ini. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terhadap laki-laki biasanya dimulai genap berusia 15 tahun Hijriah ke atas dan juga keluar sperma atau mani setelah berumur 9 tahun Hijriah. Kemudian haid dan tanda-tanda balik terhadap wanita genap berumur 15 tahun Hijriah, keluarnya sperma atau mani setelah berumur 9 tahun Hijriah, dan yang terakhir keluar darah haid setelah berumur 9 tahun Hijriah kurang sedikit atau 16 hari tidak genap. Batas minimal atau paling sedikitnya haid adalah 24 jam, baik terus-menerus atau sehari semalam, juga terputus-putus dalam waktu 15 hari 15 malam. Jika masa keluarnya darah tidak mencapai 24 jam, maka hukumnya adalah istihadah, bukan darah haid. Umumnya haid itu berlangsung selama 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam maksimal, atau paling lamanya haid adalah 15 hari 15 malam. Oleh sebab itu, jika darah yang keluar lamanya lebih dari 15 hari 15 malam, baik terus-menerus ataupun terputus-putus, maka hukumnya adalah darah istihadah alias sebagian haid dan sebagian lagi istihadah. Jadi gini, jika kita mengalami haid yang lebih dari 15 hari masa haid, kemudian hari yang ke-16-nya itu disebut istihadah, seterusnya sampai darah berhenti. Jika darah istihadah itu terus-menerus sampai ke-15 hari berikutnya, maka hari yang ke-31-nya akan disebut darah haid. Begitupun seterusnya. Ada kotak-kotak yang berwarna merah di atas adalah tanda ketika kita sedang datang bulan atau haid. Kemudian kotak-kotak yang berwarna biru adalah ketika kita sedang suci. Jadi di minggu pertama 7 hari ini kita mengalami haid. Kemudian suci 25 hari, dan jika mengeluarkan darah setelah 25 hari maka hari yang ke-26 adalah darah haid. Pengertian nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu adanya proses persalinan. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dari rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas. Sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas. Selanjutnya adalah pengertian istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar tanggal haid. Biasanya hal ini juga dapat disebabkan karena melahirkan. Biasanya perempuan yang haid akan mengalami masa haid selama 6-8 hari dan paling lama 15 hari. Setelah 15 hari masa haid, hari ke-16 dan seterusnya bisa dikatakan istihadah jika terus-menerus keluar darah setelah 15 hari haid. Terjadinya istihadah pada perempuan yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon. Biasanya kondisi hormon yang tidak seimbang juga dapat menjadi penyebab terjadi menstruasi berkepanjangan atau istihadah. Kemudian yang kedua, gangguan fungsi indung telur. Biasanya gangguan indung telur atau ovarium juga dapat disebabkan karena produksi hormon. Yang ketiga, endometriosis. Endometriosis rahim terjadi ketika jaringan endometrium yang membuat lapisan bagian dalam rahim yang tumbuh di luar rahim. Selain itu, endometriosis juga dapat menyebabkan pendarahan serta kram atau nyeri yang tidak normal sebelum dan selama menstruasi. Nah, itulah penyebab-penyebab terjadinya
istihadah bagi perempuan-perempuan. Nah, selanjutnya apa yang kalian tahu? Jika kita mengalami istihadah, bolehkah kita tetap melakukan ibadah? Jawabannya adalah boleh. Bagi perempuan yang sedang mengalami masa istihadah juga dilarang untuk meninggalkan ibadahnya seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Hal ini dikarenakan darah istihadah merupakan darah penyakit, maka itu tidak akan berhenti mengalir sampai sembuh dengan sendirinya. Jadi, jika perempuan-perempuan mengalami istihadah, ia tetap wajib melakukan ibadahnya seperti sholat, puasa, dan lain-lain.